Halo rencang saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan rencang saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki, kemudian panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap menghadapi cobaan kehidupan. Amin. Nah, itu yang penting rencang-rencang saya semua. Masih bersama saya Aryawan Wibowo dalam Lanting Kutoarjo yang selalu aktif dan update dalam mengupas tentang napak tilas kota kita yang tercinta yaitu Kutoarjo. Saya ucapkan terima kasih pada rencang-rencang saya semua yang masih join dan setia dengan channel ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman lain yang baru saja join dengan channel ini. Pasti saya akan menyarankan untuk tetap melihat video-video saya yang setelah lalu, agar supaya rencang-rencang saya bisa lebih seru dalam mengikuti perjalanan napak tilas ini ya. Baik, pada video yang lalu ya, video yang ke-6, seri yang ke-6, kita mengulas tentang kehebatan dan kedikdayaan Kadipaten Semawung ya, atau Sawung Galih ya, Kadipaten Semawung yang Tumenggung Sawung Galih II yang sangat terkenal dan sangat dikdaya ya. Dan beliau juga seorang pendekar, sekaligus juga beliau itu seorang patriot ya, karena beliau itu sangat gigih dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda, dan juga beliau itu seorang ulama besar ya, karena beliau juga sangat santer dalam hal pengembangan agama Islam khususnya di wilayah Kadipaten Semawung ya dan sekitarnya ya. Dan nanti pada saat video yang seri yang ke-7 ini, kita akan flashback ke belakang ya, flashback ke belakang tentang asal muasal sebuah wilayah yang bernama Semawung ini yang dipimpin oleh Raden Mas Jumantoko ya. Itu awalnya dari situ, karena berurutan rencana saya bahwa Raden Jumantoko ini merupakan pemimpin sebuah wilayah yang dinamakan Semawung ya, ya cikal bakal sebuah kadipaten yang nama Semawung, dan beliau ini masih ada keturunan salah satu waliullah ya, yaitu Sunan Kalijogo. Wah, itu kerennya di situ rencana saya. Untuk itu tetap rencana-rencana saya selalu stay tune di sini, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya keras-keras supaya saya tetap bersemangat ya dalam memproduksi video-video tentang napak tilas sejarah kota kita tercinta Kutoarjo. Nah, untuk itu langsung saja kita buka isinya video tentang napak tilas Kutoarjo yang ke-7. Nah, rencana saya kita sekarang sudah sampai di depan pintu masuk menuju ke makam Raden Mas Jumantoko ya. Ya, seperti ini keadaannya rencana saya ya. Dari sini kita masih jauh berjalan ke sana ya, menuju ke Jalan Setapak. Ini Jalan Setapak ini sudah dibeton sih ya. Jadi mobil kalau mau masuk sini juga sangat ngepas sekali. Jadi mendingan kalau rencana saya sini dalam kondisi yang masih belum terawat ini ya, ini saya sarankan untuk pakai motor ya. Kalau pakai mobil sangat riskan sekali dan sangat bahaya ya, karena banyak ceklongan di kanan kiri ya. Jadi jaraknya masih jauh, rencana saya sekitar ada 300 atau 300 meteran ya, mulai dari sini sampai ke puncak bukit yang ada di Kaliwatu Bumi ini ya. Jadi pemakaman ini pesarian ini terletak di Kecamatan Butuh ya, Desa Kaliwatu Bumi, Kabupaten Purworejo. Iya. Nah, rencana saya sekarang saya coba untuk menelusuri jalan setapak beton ini ya. Rencana saya sudah saya katakan tadi bahwa jalan setapak ini sangat ciut ya, sangat sempit sekali, dan di kanan kiri masih banyak lubang atau legoannya. Jadi kalau pakai mobil lewat sini itu akan bahaya sekali, terutama kalau habis musim hujan ya, licin dan banyak lumpur ya. Jadi jalan ini saya boleh katakan off-road lah ya, semi off-road. Jadi saya coba pakai motor ini, saya kesana berdua sama istri saya ya, sama sutradara saya ya, melewati hutan jati ya. Tapi hutan jati ini
baru ya rencang saya, bukan hutan jati tua ya, ini baru aja ini ya. Nah, sambil kita jalan-jalan rencang saya, sebelum kita menuju ke atau sampai di makam Raden Mas Jumantoko, sudah saya katakan tadi bahwa Kadipaten Semawung ini berkaitan erat dengan lahirnya atau berdirinya sebuah kerajaan di Jawa, di sebelah selatan Jawa, yang dinamakan Kerajaan Mataram Islam, yang rajanya bernama Raden Senopati Danang Sutawijoyo ya. Senopati itu pangkatnya, gelarnya ya, namanya itu Danang Sutawijoyo ya. Seperti ini fotonya. Nah, ini dia foto beliau, Kanjeng Panembahan Senopati Mataram yang bernama Danang Sutawijoyo ya. Danang Sutawijoyo ini menikahi seorang putri penguasa wilayah Pati yang bernama Ki Ageng Panjawi, yaitu putrinya bernama Waskita Jawi. Setelah Waskita Jawi menikah dengan Danang Sutawijoyo, maka beliau bergelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Ada hal yang menarik dari Ki Ageng Panjawi ini. Beliau ini adalah cucu dari waliullah, salah satu waliullah yang bernama Sunan Kalijogo ya. Dari seorang putrinya yang bernama Ratu Penengah, yang dipersunting oleh Ki Ageng Ngerang III dari Pati. Nah, Ki Ageng Panjawi ini juga mempunyai seorang putra ya, yaitu adik dari Waskita Jawi yang sudah menjadi permaisuri dari Danang Sutawijoyo. Adiknya ini bernama Adipati Pragolapati I ya. Nah, Adipati Pragolapati I ini mempunyai seorang putra yang bernama Raden Mas Jumantoko. Itu rencang saya. Jadi kalau ditarik silsilahnya dari Raden Mas Jumantoko berayahandakan Adipati Pragolapati I, kemudian ayahandanya adalah Ki Ageng Panjawi yang sekaligus itu adalah simbahnya dari Raden Mas Jumantoko. Ki Ageng Panjawi sendiri adalah cucu dari Sunan Kalijogo, sehingga jika kita tarik benang silsilah, maka Raden Mas Jumantoko merupakan keturunan dari salah satu waliullah yang berjasa terhadap penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini, yang bernama Sunan Kalijogo. Nah, ini dia rincang-rincang saya. Ini adalah bagian jalan yang paling curam ya, coba kita lihat. Nah, rencang saya kita udah sampai di makamnya Raden Tumenggung Jumantoko atau Raden Mas Jumantoko ya, atau disebut juga Mbah Giri. Ya, bagus sekali sih ya. Melihat makamnya diberi bangunan ya, cukup megah ya, dan cukup terawat juga sepintas dari luar. Kita nggak tahu nanti kita masuk bagaimana apa yang ada di dalam pemakaman atau makam Mbah Giri atau Raden Mas Jumantoko itu ya nanti. Rencang-rencang saya sabar ya, kita mau lihat-lihat dulu sekeliling makam beliau ini. Indah sekali dari sini. Terus saya ada sesuatu yang menarik rencang saya. Ini ada sebuah jalan yang dijaga seolah-olah oleh dua buah pohon besar, seolah-olah ini semacam pintu gerbangnya rencana saya. Sangat ini ya, sangat serem sekali.
kelihatannya, lihatlah, dua buah pohon itu sangat besar dan kelihatan sekali kalau umurnya sudah tua rencang-rencang saya. Lihat rencang-rencang saya, batang dan rantingnya sangat besar menjulang tinggi ke atas, rimbun sekali, indah rencang-rencang saya. Seolah-olah ranting dan batang atau dahan ini mempunyai otot ya, sangat kuat. Kayaknya tiap malam pohonnya itu selalu nge-gym ini rencang-rencang saya. Ya, kelihatan sekali dari penampilan fisik dari pohon ini menandakan kalau usianya sepertinya sudah sangat tua ya. Nanti kita tanyakan sama ahli atau juru kunci di makam ini ya, rencang-rencang saya. Sabar untuk saat ini ya. Ya, itulah tadi rencang-rencang saya. Kita ini sedang membahas Raden Mas Jumantoko. Nah, setelah Raden Mas Jumantoko ini dewasa, beliau ditunjuk dan dilantik oleh seorang Raja Mataram yang julukannya adalah Sri Susuhunan Adipati Prabu Hanyokrowati Senopati Ingalago Mataram, yang enggak lain adalah Raden Mas Jolang rencang-rencang saya. Jadi putranya Danang Sutawijaya yang wafat, yang kemudian digantikan oleh Raden Mas Jolang ya, yang bergelar tadi Sri Susunan Adipati Prabu Hanyokrowati Senopati Ingalago Mataram ya. Dan konon petilasan istana Mataramnya masih ada ya di Kota Gede ya. Insya Allah kita ada videonya juga ke sana ya. Gitu. Jadi Raden Mas Jumantoko diangkat sebagai tumenggung di sebuah tanah Pardikan rencang-rencang saya, yang akhirnya pada masa kekuasaan Sawunggali II wilayah tersebut bernama Semawung. Nah, ini sengaja saya shoot lagi rencang saya dua buah pohon yang kembar ya, seolah-olah dia kembar ini. Saya katakan the twin oak tree, memang usia sangat tua sekali. Yang nanti biar juru kuncinya yang akan memberitahu berapa umur kedua pohon ini rencang-rencang saya. Sangat unik sekali ya. Bukit ini juga sering disebut oleh warga sekitar dengan julukan Bukit Satria Kaliwatu Bumi rencang-rencang saya. Mengapa demikian? Karena di bukit ini terdapat makam-makam para tokoh tumenggung yang tersohor yang berkaitan erat dengan sejarah lahirnya Kabupaten Kutoarjo. Dari mulai Raden Tumenggung Jumantoko I, kemudian dilanjutkan oleh Raden Tumenggung Jumantoko II yaitu Mbah Kuwu, kemudian dilanjut dengan Raden Tumenggung Jumantoko III yaitu Raden Mas Gatul, kemudian dilanjutkan dengan Raden Tumenggung Bancik yang akhirnya bergelar menjadi Raden Tumenggung Bancik Kertonagoro Sawunggalih ya, yang terdiri dari Sawunggalih I dan Sawunggalih II. Kemudian diteruskan di sini di makam ini ada Purbo Atmojo ya, dan ada juga di sini di makam ini juga ada Pringgo Atmojo ya. Namun yang Raden Adipati Aryo Surokusumo, beliau tidak dimakamkan di sini rencang-rencang saya. Beliau dimakamkan di tempat yang bernama Makam Ageng Loano. Nah, rencang-rencang saya sekarang saya lagi ketemu sama juru kunci di makam atau pesariannya Mbah Giri
ya, atau lebih dikenal Raden Mas Cumantoko ya. Di dalam sini ini adalah makam beliau Raden Mas Cumantoko ya, yang merupakan putra dari Adipati Pragolo Pati I ya, yang berada di wilayah Pati sana ya. Putranya Raden Mas Cumantoko yang nantinya menjadi Tumenggung ya, Kabupaten Semawung yang pertama di sini. Makamnya ada di dalam. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, ini dia Rincang Sai. Kita sudah masuk ke dalam makam Raden Mas Cumantoko atau Eyang Giri Cumantoko ya. Beliau ini adalah Tumenggung Kadipaten Semawung yang pertama ya. Ini makamnya disandingkan dengan garwonya atau istri Tumenggung atau istri beliau ya. Dia Eyang Giri, Eyang Gusti Giri Cumantoko ya. Banyak sebutannya dalam sejarahnya, tergantung siapa yang memanggil atau yang menyebut beliau, nama beliau. Jadi niki Pak Mbah Giri Cumantoko kalih garwa nggih. Nggih. Lah nek niki sinten, Pak? Niku pendereke Mbah iki. Putrane mboten enten. Mboten. Pak garwane Pak Bu sinten? Nyai sinten? Rantam Sari. Julukane sinten? Ya Nyi Rantam Sari. Oh, Nyi Rantam Sari. Nyi Rantam Sari. Ngono garwanipun Mbah Giri. Nggih. Mbah Giri Cumantoko. Nggih. Nyi Rantam Sari niku enten kados riwayat ingkang ibarate spesial napa mboten ibarate. Mboten kula ngertine niku meng dituduhi niku asli saka Yojo ngoten. Oh, Saking kraton. saking kraton. Nggih. Oh, saking ngono Jogja atau Hadiningrat ya. Nggih. Oh, ngaten. Jadi Kraton bumbunya Mataram. banyak. Ada yang dari Kendal, sing mriko ya. Nggih. Iki sing antar sing Jogja. Tara Jogja. Ya keren juga. Lah niku terus tanah niki asli ini berarti pun gadai sinten, Pak? Nah ngriki nggih desa lah. Oh, gadai desa. Desa niku ngerep napa ten bangunan-bangunan ngethok mriki mboten napa-napa. Oh, ini gadai desa. Kuwi apa jenenge Kaliwatu Bumi ya? Nggih. Sanggan apa bumi? Bumi. Bumi. Oh, Kaliwatu Bumi. Lah nek uwit uring ini dari kira mana ini? Niku wit kecacil nggih, kene sing kesambi nggih, kene. Kesambi. Kesabi. Kesambi. Niku ditanam napa tukule napa sarang kalian simban apa terus pundi? Wong cara wingi niku wonten Keraton Yojo niku mirsani niku diperkirakan niku umure pun 650 tahun. 650 tahun. Nggih. Waduh. Jadi sadurunge Nggih. Dadi mun sepuh sanget Nggih. wit purba makane gedhe banget. 650 tahun. Sakniki mboten enten wit kados niku kados ya, Pak. Nggih. Sik enten nggih. Tesih. Tapi mboten sing nanem lah. Jadi ketriyen niku zaman dhisik-dhisik niku pas Mbah Gitah Sugeng menika panci nganu ya wilayah daerah ini kan kados-kados koyo gunung atau Nggih. niku panci agem pesarian ya memang. Nggih. Oh, ngoten.
kok milih teng ngriki kono. Nah, iya makanya berarti teng dhuwur ini ibarat ini kadang nek kula pirsa kados wonten apa wonten makam-makam raja-raja sing nang sapa nang Giri apa jenenge kae Majar aja Mataram Pak Hatta jenenge. Panci nek Oh, raja-raja raja niku iku. panci Pak nek sedo zaman riyen kedas teng Siti Hinggil. Siti Pak. Hinggil Berarti ibaratnya. teng tempat yang tinggi. Tinggi. Karena beliau kan punya kekuasaan, punya ke ya seorang Ya, pemimpin lah. Jadinya dia ada harus tempat sedonya khusus. ditempatkan yang tinggi. Jadi biasanya teng gunung-gunung panci. Gitu. Lah niku kok enten kados panggonan lingga niku napa Pak niku Pak? Nggih niku lingga namine. Lingga. Niku Zaman riyen niku ya. zaman Hindu. Tapi niku dereng diganti dipugar ya, Pak. Dereng. Zaman riyen kan pun kados niku. Nggih. Zaman jenengan alit pun enten niku. Alam pun kaya niku mbah kula nggih ngetene penonton teng kaya niku. Berarti saderenge niki diagem pesaren niku memang cuma kampung Niku wonten. langkung riyen. Oh, sana. Lingga zaman Tapi Hindu. enten candi-candine mboten sebelah penemuan Niku lingga yonine ditoteng Purworejo ya. enten. Oh, enten. Sebelah pundi? Niku tengan Reptaloka. Oh, Reptaloka. Nggih. teng museum. Nggih. Oh, dadi linggane nang kene reptalo. Ling Mau nih. Nggih mit teng Ageng. mriki. Ageng Pak mau. Nggih mboten. Oh. Niku dipetoteng mriki ora. Reptaloka ki museum apa? Nah nggih niku Purworejo, Yogya niku kan pojok alun-alun kidul sithik lah. Alun sik kulon. Purworejo. Oh. Reptaloka namanya. Tusan Aji. Tosan Aji ya? Nggih. Oh, gitu. Boleh. Oh, linggane dibetul mriku kali Pak Bupati. Nggih kalih niku sing ngerso mriku teng Orang kebudayaan, nggih cagar budaya. budaya. Rincang saya ini dia sekarang ini. Ini adalah bangunan Lingga Yonia. Menurut Pak Simon, juru kunci makam ini, bangunan ini saya shoot dulu. Ya, jadi ini peninggalan zaman Hindu. Ya. Jadi umurnya sudah ratusan tahun sebelum wilayah ini menjadi sebuah wilayah pemukiman penduduk atau sebuah wilayah desa. Dan semenjak semuanya ini dibangun ya, bangunannya sudah ada ya, tapi menurut beliau tidak ada peninggalan atau candi yang berada di sekitar ini. Jadi cuman lingga dan yoni. Ini cuman lingganya aja, sedangkan yoninya itu disimpan di museum di Purworejo sana ya. Seperti kebiasaan tradisi kebudayaan zaman Hindu ya, lingga yoni itu adalah sebuah lambang kesuburan ya, kemudian kesejahteraan ya, karena lingga yoni itu melambangkan ini adalah sosok perempuan ya, sedangkan yoni itu sosok laki-laki ya, lingga yoni. Maaf ini agak sedikit biologis. Jadi jenis kelamin perempuan ya, sedangkan yang yoninya yang kayak tongkat itu kayak tugu itu melambangkan itu sisi laki-laki ya, male and female bahasa Inggrisnya. Waduh, oke lah. Ya itulah, ini peninggalan zaman itu yang sudah lama ratusan tahun. Itu menurut beliaunya. Nah, ini rencana saya. Kita udah banyak belajar, banyak menerima informasi dari beliau, Bapak Simon ini kan. Pak Simon
sebagai salah satu juru kunci makam ini Iya. ya, dari zaman dulu pada saat ini berdiri sampai sekarang ini beliau adalah salah satu orangnya ya yang memelihara semua yang ada di makam ini. Jadi ini makam ini adalah makam yang Giri yang atau yang dalam sejarah beliau disebut sebagai Raden Mas Cumantoko, putra dari Adipati Pragolo Pati I yang ada di Pati sana, yang merupakan kalau di urutin silsilahnya beliau juga merupakan cucu dari Ki Ageng Panjawi, dan Ki Ageng Panjawi itu juga merupakan cucu dari waliullah termasuk wali songo yaitu Sunan Kalijogo. Wah, tambah keren sekali tuh rencana saya. Kalau kita teliti, kita kupas sedikit demi sedikit, maka kita akan terbelalak. Waduh, wawasan kita ternyata Kutoarjo ini atau ya Kadipaten Semawung dan Kadipaten Kutoarjo sejarahnya ini memang sangat luar biasa sekali. Saling sambung sinambung dari histori-histori atau riwayat-riwayat orang-orang yang sangat tangguh dan sangat bersejarah ya, seperti para waliullah, kemudian raja-raja Mataram zaman dulu itu saling berkait satu demi satu sampai ke telatah Kadipaten Semawung kita sudah tonton kemarin ya. Oke, itu aja. Nah, rencang saya pohon ini pohon kosambi ya namanya. Umurnya menurut dari keluarga Ningrat di Ngayogyakarta ini umurnya sudah 650 tahun. Ini sudah ada dan seolah-olah ini semacam membentuk gapura ya. Ada seolah-olah ini semacam membentuk gapura untuk pintu masuk menuju ke makam Raden Mas Cumantoko di sini di areal pemakaman Tumenggungan ini ya. Sangat bagus sekali dan sangat indah sekali. Dan ini sangat langka yang saya rencang saya. Enggak semua tempat kita bisa menjumpai pohon ini, jarang dijumpai di tempat manapun ya, karena umurnya sendiri sudah tua 650 tahun, dan mudah-mudahan ini tetap lestari ya, jangan sampai ada yang punya inisiatif untuk mau nebang atau gimana ya, jangan, ini saksi sejarah juga ini ya, karena ini sangat langka ya, pohon yang langka dan wajib untuk kita rawat dan kita lestarikan. Jika Yogyakarta boleh berbangga dengan Imogiri, Sitinggil atau komplek makam Raja Mataram di Kuta Gede, maka Purworejo juga boleh berbangga dengan memiliki komplek wisata makam para tumenggung-tumenggung yang tersohor, seperti contohnya di Bukit Satria Kaliwatu Bumi, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo ini. Namun dengan syarat apabila komplek wisata makam Tumenggung ini dikelola dan dirawat secara profesional, maka bukan mustahil kalau tempat ini akan menjadi sebuah tempat tujuan wisata yang sangat terkenal, sekaligus menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Kabupaten Purworejo. Semoga. Alhamdulillah,
gimana rencana-rencana saya ucapkan terima kasih ya yang besar-besarnya. Rencana-rencana saya sudah menonton video saya hingga selesai ya. Silakan tulis komen, share, like, dan subscribe jangan lupa, serta bunyikan belnya yang keras-keras supaya saya akan semakin bersemangat untuk membuat video-video baru tentang Napak Tilas Kutoarjo ini hingga tuntas ya. Pada video saat ini kita telah membahas tentang riwayat Raden Mas Jumantoko atau yang masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Simbah atau Eyang Giri Jumantoko. Nah, insya Allah pada video yang berikutnya, yang seri 8, kita akan membahas tentang riwayat Raden Tumenggung Jumantoko yang kedua. Untuk itu selalu stay tune di channel kita, jangan kemana-mana ya, agar selalu bisa mengikuti acara Napak Tilas Sejarah Kutoarjo ini hingga tuntas ya, dan insya Allah akan lebih menarik. Gitu aja. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada suatu kekurangan itu berasal dari saya, dan apabila itu ada suatu kelebihan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unsikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Halo rencana-rencana saya semua, gimana kabarnya? Insya Allah ya, semakin lama semakin better. Kan? Banyak. Awas nih, go. Nah, rencana saya pohon petabi ya. Pohonnya menurut dari keluarga tingkat di Mojokerto, umurnya sudah 650 tahun saudara-saudara. Semoga dengan ini pemerintah setempat bisa tergugah untuk kemudian untuk agar ini merawat, merenovasi jalan karena sekali lagi pemakaman